Bayangkan pagi ini Anda baru saja membuka ponsel seperti biasa. Jari Anda langsung menuju aplikasi mobile banking, karena sejak beberapa hari terakhir grup WhatsApp para pensiunan sedang ramai membahas satu hal yang sama. Katanya, rapel gaji pensiunan resmi akan cair bulan November 2025 ini. Tapi yang membuat banyak orang penasaran bukan hanya soal tanggal pencairannya, melainkan berapa sebenarnya jumlah yang akan diterima, terutama bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun. Dan ternyata, kabar yang beredar kali ini bukan sekadar isu. Taspen dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan keputusan resmi mengenai mekanisme pencairan rapel serta penyesuaian kenaikan gaji pensiun. Artinya, hal ini tidak lagi sekadar wacana atau janji di atas kertas. Proses administrasi dan perhitungannya benar-benar sudah berjalan secara nyata. Namun di balik kabar baik ini, muncul pula tanda tanya besar dari para pensiunan. Kenapa tidak semua menerima jumlah yang sama? Mengapa ada yang berkata, saya kok cuma segini, padahal pangkat dan masa dinas saya dulu lebih lama? Nah, inilah yang akan kita bahas dengan tenang dan apa adanya. Sebab faktanya, sistem perhitungan rapel dan kenaikan pensiun kali ini tidak seragam untuk semua golongan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hasil akhirnya, seperti usia, masa kerja, golongan terakhir, serta perbedaan antara penerima taspen dan asabri. Pemerintah juga sudah menyiapkan komponen tambahan di luar gaji pokok, dan inilah yang oleh banyak orang disebut sebagai rapel cair di luar gaji. Lalu, bagaimana sebenarnya sistem pembayarannya? Apakah langsung ditransfer sekaligus pada bulan November atau dicicil secara bertahap? Dalam pembahasan ini kita akan mengulas data resmi yang telah dirilis, ditambah beberapa bocoran dari internal Taspen terkait proses pencairan tahap awal. Jadi, kalau Anda masih bingung mengapa jumlahnya bisa berbeda-beda, jangan lewatkan penjelasan ini, karena semua akan dijabarkan berdasarkan fakta, bukan kabar dari grup WA. Setelah keputusan resmi dikeluarkan, banyak yang langsung bertanya, sebenarnya berapa besar rapel yang akan diterima dan kapan tepatnya uang itu benar-benar masuk ke rekening. Berdasarkan dokumen terakhir dari Taspen dan pernyataan Kementerian Keuangan, pencairan rapel gaji pensiunan dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2025. Namun, penting untuk dipahami bahwa bukan berarti semuanya akan langsung cair di hari pertama bulan itu. Ada tahapan verifikasi dan penyesuaian yang dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kesalahan data antara kantor bayar, Taspen Pusat, dan Kementerian Keuangan. Kalau kita menengok ke tahun-tahun sebelumnya, sistem semacam ini bukan hal baru. Setiap kali pemerintah menetapkan kenaikan gaji pokok bagi PNS aktif, otomatis akan diikuti dengan penyesuaian gaji pensiun. Hanya saja, prosesnya tidak bisa dilakukan bersamaan karena sumber anggaran untuk gaji pegawai aktif dan dana pensiun berasal dari pos yang berbeda. Disinilah peran Taspen dan Asabri menjadi krusial. Kedua lembaga ini bertugas mengelola data pensiunan, menghitung hak rapel masing-masing, dan memastikan setiap penerima mendapatkan nominal sesuai ketentuan. Nah, tahun 2025 ini ada perubahan mekanisme penting yang membuat hasil perhitungan sedikit berbeda dari sebelumnya. Pemerintah tidak hanya menyesuaikan gaji pokok pensiun, tetapi juga menambahkan komponen baru bernama penyesuaian kesejahteraan pensiunan. Komponen tambahan inilah yang banyak diperbincangkan di kalangan pensiunan karena belum semua memahami cara perhitungannya. Banyak yang mengira tambahan ini adalah bonus atau tunjangan sementara. Padahal sebenarnya, komponen tersebut merupakan kompensasi atas selisih gaji pensiun dari beberapa bulan sebelumnya sejak keputusan kenaikan disahkan. Misalnya, jika kenaikan gaji pensiun berlaku sejak Juli 2025 namun baru bisa dibayarkan pada November, maka selisih 4 bulan itulah yang disebut rapel. Rapel bukanlah uang tambahan di luar hak, melainkan penyesuaian dari hak yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Jadi,
Besar kecilnya rapel tergantung dari waktu efektif keputusan berlaku dan data administrasi yang digunakan untuk menghitung selisih pembayaran tersebut. Yang menarik, bagi kategori pensiunan berusia di atas 65 tahun, pemerintah menerapkan pendekatan khusus. Berdasarkan informasi internal dari Taspen, ada penyesuaian nominal berdasarkan usia, karena sistem kini turut memperhitungkan tanggungan biaya kesehatan dan asuransi jangka panjang. Artinya, jangan heran bila nominal rapel yang diterima oleh pensiunan berusia 65 tahun ke atas tampak sedikit berbeda dibanding mereka yang usianya di bawah itu, meskipun golongan dan masa kerjanya sama. Tujuannya bukan untuk mengurangi hak, melainkan untuk menyesuaikan kebijakan agar tetap sesuai dengan aturan keuangan negara yang baru. Selain itu, sistem pembayaran kali ini dibuat jauh lebih efisien. Jika dulu pencairan dilakukan secara manual melalui kantor bayar atau harus membawa berkas ke cabang Taspen, kini sebagian besar proses dilakukan otomatis. Begitu data verifikasi dinyatakan lengkap dan valid, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima pensiun. Artinya, tidak perlu lagi antre di kantor cabang atau mengisi formulir manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, bagi sebagian penerima yang datanya belum sinkron atau masih tercatat ganda, proses bisa sedikit lebih lama. Untuk itu, Taspen telah menyiapkan tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi ulang terhadap data-data yang dianggap bermasalah. Satu hal lain yang sering menimbulkan kebingungan adalah perbedaan antara rapel dan kenaikan gaji pensiun itu sendiri. Banyak pensiunan yang mengira bahwa rapel adalah bonus tambahan di luar kenaikan gaji. Padahal, rapel merupakan bagian dari proses kenaikan gaji itu sendiri, selisih pembayaran yang tertunda selama periode tertentu. Jadi, jika di rekening Anda bulan November nanti muncul saldo tambahan yang cukup besar, itu bukan uang hadiah, melainkan hak Anda yang baru saja disesuaikan sesuai keputusan resmi pemerintah. Banyak yang berpikir ketika mendengar kata kenaikan gaji pensiun. Artinya setiap bulan nanti akan ada tambahan yang cukup besar. Padahal nominal kenaikan biasanya menyesuaikan dengan persentase tertentu dari gaji pokok, bukan dari total penerimaan. Misalnya, kalau kenaikan ditetapkan sebesar 8%, maka 8% itu hanya dihitung dari gaji pokok, bukan termasuk tunjangan keluarga atau tunjangan lain. JTI, jangan kaget kalau jumlah yang diterima tidak sebesar yang dibayangkan, apalagi untuk golongan rendah. Tapi di sisi lain, kabar baiknya pemerintah juga sudah menyertakan kebijakan tambahan berupa komponen kesejahteraan non-reguler yang akan dibayarkan satu kali di luar gaji bulanan. Dan ini yang sering disebut rapel di luar gaji. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan begini, ada dua jenis uang yang akan diterima. Pertama, apel dari selisih kenaikan yang belum dibayarkan sejak kebijakan diberlakukan. Kedua, tambahan kesejahteraan khusus yang disalurkan satu kali di bulan November sebagai bentuk penghargaan bagi para pensiunan atas dedikasi mereka selama masa pengabdian. Nah, tambahan kedua inilah yang jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada golongan terakhir saat pensiun dan lama masa kerja. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa pengabdian, semakin besar pula tambahan yang diterima. Tetapi untuk pensiunan di atas usia 65 tahun, sistemnya menyesuaikan dengan formula baru agar tetap adil. Bagi para pensiunan TNI dan Polri, mekanismenya sedikit berbeda lagi. Mereka berada di bawah pengelolaan Asabri, bukan Taspen. Namun, prinsip dasarnya sama. Pihak Asabri juga telah mengonfirmasi bahwa pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan akan dilakukan di bulan yang sama, November tahun 2025. Bedanya proses administrasi di Asabri biasanya sedikit lebih cepat karena mereka menggunakan sistem internal yang langsung terhubung ke data kepegawaian TNI dan Polri aktif. Jadi kemungkinan besar penerima rapel dari Asabri akan mendapatkan transfer lebih dulu dibandingkan rekan-rekan dari Taspen. Namun tidak menutup kemungkinan jadwal pencairan bisa berubah beberapa hari tergantung kesiapan data dan sistem ban yang digunakan.
Kalau melihat kebijakan tahun-tahun sebelumnya, ada pola yang cukup konsisten. Biasanya pemerintah mengumumkan penyesuaian gaji pensiun bersamaan dengan penyesuaian gaji pokok PNS aktif, tapi proses pembayarannya untuk pensiunan seringkali tertunda 3-4 bulan karena harus melalui audit dari BPK dan Kemenkeu. Nah, kali ini pemerintah berusaha mempercepat dengan menggunakan sistem digitalisasi penuh sehingga keterlambatan bisa ditekan seminimal mungkin. Bahkan ada wacana bahwa sebagian rapel akan ditransfer lebih awal untuk kelompok lansia di atas 70 tahun sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan mereka yang lebih mendesak. Kalau kita lihat dari sisi nominal, jumlah yang diterima tentu tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Ada yang menerima jutaan rupiah, ada yang hanya beberapa ratus ribu. Semua tergantung dari golongan terakhir, masa kerja, serta berapa bulan selisih rapel yang dihitung. Beberapa contoh yang beredar di media sosial memang menampilkan bukti transfer dengan jumlah yang berbeda-beda dan ini kadang memicu kebingungan di kalangan pensiunan. Tapi sebenarnya perbedaan itu wajar karena tidak semua pensiunan memiliki periode dan dasar perhitungan yang sama. Misalnya, pensiunan golongan keempat dengan masa kerja 35 tahun jelas akan berbeda nilainya dengan pensiunan golongan kedua dengan masa kerja 20 tahun. Walaupun sama menerima rapel di bulan yang sama yang perlu digarisbawahi, proses ini tidak bisa diubah atau dinegosiasikan secara pribadi. Semua perhitungan sudah mengacu pada data resmi yang dimiliki Taspen dan Kemenkeu Jeti. Kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan atau meningkatkan jumlah rapel dengan imbalan tertentu, hati itu pasti penipuan. Sudah banyak kasus di mana oknum memanfaatkan momen seperti ini untuk mengambil keuntungan dari para pensiunan yang kurang memahami detail administrasi. Karena itu sebaiknya semua informasi dikonfirmasi langsung ke kantor Taspen atau lewat aplikasi resmi mereka. Bukan dari pesan berantai di WhatsApp. Selain masalah nominal, ada juga pertanyaan tentang pajak atau potongan yang dikenakan pada rapel ini. Berdasarkan aturan yang berlaku, rapel gaji pensiun tetap akan dikenakan pajak penghasilan sesuai golongan. Sama seperti gaji bulanan biasa. Namun, karena rapel sifatnya akumulasi beberapa bulan sekaligus, maka jumlah potongannya bisa tampak sedikit lebih besar. Ini bukan karena ada potongan tambahan, melainkan karena nilai totalnya lebih besar dari gaji bulanan biasa. Jadi, jangan kaget kalau angka yang masuk ke rekening sedikit lebih kecil dari perkiraan awal. Itu bukan kesalahan, melainkan konsekuensi dari perhitungan pajak rutin yang juga perlu dipahami. Pemerintah kali ini berusaha memastikan agar pembayaran benar-benar merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, Taspen bekerja sama dengan beberapa band mitra seperti BRI, BNI, dan Mandiri untuk memastikan sistem transfer berjalan lancar. Mereka juga menyiapkan pusat layanan aduan khusus bagi pensiunan yang ingin mengecek status pencairan atau jumlah yang diterima. Bagi yang tidak memiliki akses internet masih bisa datang langsung ke kantor cabang, tetapi disarankan untuk membuat janji atau menggunakan nomor antrean online terlebih dahulu supaya tidak menumpuk di satu waktu. Kalau kita bicara soal dampaknya, tentu saja pencairan rapel ini membawa angin segar bagi banyak pensiunan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada kejelasan yang bisa sedikit melegakan hati. Bagi sebagian pensiunan, uang rapel ini mungkin akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pengobatan, membantu anak atau cucu, atau sekadar menambah tabungan untuk masa depan. Tapi lebih dari itu, kabar ini memberikan rasa dihargai, karena bagaimanapun, setiap rupiah yang diterima adalah hasil dari kerja keras dan pengabdian bertahun-tahun kepada negara. Namun di sisi lain, pemerintah juga berharap agar dana ini bisa dimanfaatkan dengan bijak. Meskipun jumlahnya terlihat besar di awal, sifatnya adalah pembayaran satu kali. Artinya, setelah cair jangan langsung dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendesak. Banyak lembaga keuangan bahkan menyarankan agar para pensiunan mengalokasikan sebagian dana rapel untuk hal-hal yang lebih produktif,
seperti investasi kecil, renovasi rumah, atau disimpan sebagai cadangan biaya kesehatan. Dengan bertambahnya usia, kebutuhan kesehatan tentu akan meningkat, sementara pemasukan utama tetap bergantung pada gaji pensiun bulanan. Karena itu, penting bagi para pensiunan untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang agar kesejahteraan tetap terjaga di masa mendatang. Jika berbicara tentang masa depan sistem pensiun di Indonesia, sebenarnya ada banyak rencana besar yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah digitalisasi penuh sistem pembayaran pensiun agar lebih transparan dan efisien. Dengan sistem baru ini, setiap pensiunan nantinya bisa memantau sendiri status pembayaran, riwayat raba, serta pembaruan data langsung dari ponsel, tanpa perlu datang ke kantor cabang Taspen. Selain itu, sedang dibahas pula wacana pemberian insentif khusus bagi pensiunan berusia di atas 70 tahun, berupa tunjangan tambahan tahunan. Meskipun belum diputuskan secara final, isu ini sudah masuk dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026. Jadi, bukan tidak mungkin di masa depan akan ada tambahan rutin di luar gaji pokok bagi para pensiunan senior. Dalam situasi seperti ini, penting bagi setiap pensiunan untuk selalu mengikuti informasi resmi. Sebab di tengah banyaknya kabar baik, tidak jarang muncul juga isu-isu menyesatkan yang beredar di media sosial. Banyak video dan pesan yang sengaja dibuat dengan judul sensasional agar menarik perhatian, padahal isinya tidak sesuai fakta. Karena itu, penting untuk bisa membedakan antara berita resmi dari Taspen, Asabri, atau Kementerian Keuangan dengan kabar yang hanya beredar di grup WhatsApp tanpa sumber yang jelas. Informasi yang sah selalu diumumkan melalui kanal resmi, baik situs web, aplikasi, atau kantor pelayanan Taspen dan Asabri. Kesimpulannya, pencairan rapel gaji pensiunan pada bulan November 2025 benar-benar resmi dan dipastikan akan dilakukan. Hanya saja, jumlah yang diterima setiap orang bisa berbeda-beda, tergantung pada usia, golongan terakhir, masa kerja, serta hasil verifikasi data di sistem Taspen atau Asabri. Bagi pensiunan yang berusia di atas 65 tahun, nominal rapelnya mungkin tampak sedikit lebih kecil karena adanya penyesuaian formula baru. Namun hal itu bukan berarti haknya dikurangi, justru pemerintah berusaha agar sistem pembayaran tetap adil, aman, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Kalau kita pikir lebih dalam, pencairan rapel ini bukan sekadar urusan uang. Ini adalah bentuk penghargaan negara kepada para pensiunan yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan, kebijakan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak melupakan mereka yang sudah selesai bertugas. Jadi, bagi Anda yang sedang menunggu pencairan, bersabarlah sedikit lagi. Proses administrasi sedang berjalan, data sedang diverifikasi agar tidak ada satupun yang terlewat. Ketika waktunya tiba, uang itu akan masuk ke rekening Anda, dan Anda bisa menikmati hasil dari kesabaran serta pengabdian yang telah diberikan selama ini. Tetap tenang, ikuti informasi resmi, dan jangan mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas sumbernya. Karena pada akhirnya, yang pasti akan datang adalah hak Anda sendiri, bukan isu dari luar. Dan bulan November 2025 ini akan menjadi salah satu bulan paling bersejarah sekaligus paling dinanti oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia.